Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada postingan saya sebelumnya di sana membahas terkait jenis bantuan sosial yang masih akan dilanjutkan pencairannya di tahun depan, yaitu tahun 2025. Tapi ada pertanyaan yang masuk, apakah benar untuk status penyaluran bantuan sosial yang tadinya dari PT Pos proses peralihan data ke kartu KKS saat ini ternyata statusnya yang ada di SIKNJ telah berubah kembali. Di sana tidak lagi kelihatan proses burekol atau pembukaan rekening secara kolektif ya, melainkan kembali menjadi status penyalurannya melalui PT Pos. Apakah benar demikian? Langsung saja saya akan cek salah satu nama KPM yang ada di wilayah dampingan saya, yang mana sebelumnya bansos KPM tersebut cairnya melalui PT Pos. Seperti ini. Nah, berikut ini adalah aplikasi SIKNJ yang saya buka. Jadi ini sengaja ya, untuk tampilannya saya agak jauhkan sedikit karena kalau diperdekat nanti akan kelihatan semua data-data pribadi KPM tersebut. Nah, ini dia, ada saya zoom perdekat. Bisa kita lihat di sini untuk status kepesertaan, di sini jenis bansosnya PKH ya, atau program keluarga harapan. Dan untuk periodenya di sini muncul keterangan Juli September 2024, keterangan PT Pos. Selanjutnya itu Oktober Desember 2024, dan untuk keterangannya juga muncul keterangan PT Pos. Perlu untuk diketahui, data KPM yang saya cek hari ini sudah pernah saya cek sekitar seminggu yang lalu, dan di sana muncul keterangan proses Bank Himbara, Bank Mandiri. Akan tetapi per hari ini ternyata benar-benar berubah untuk keterangan rekening yang ada di SIKNJ pada data penerima bantuan sosial tersebut. Jadi artinya ketika status rekening yang ada di SIKNJ seperti ini, ketika berubah menjadi pos, artinya nanti ke depannya untuk bantuan sosial KPM tersebut juga akan disalurkan melalui PT Pos. Tapi kalau muncul keterangan di sini Bank Himbara, maka bansosnya akan cair juga melalui Bank Himbara. Selanjutnya untuk nominal bantuan sosial apabila PKH yang Bapak Ibu terima adalah komponen ibu hamil per 3 bulannya, yaitu sebesar Rp750.000. Jadi kalau dapatnya 2 tahap sekaligus dikalikan 2 aja, Rp750.000 dikali 2 jadinya Rp1.500.000 ya dapatnya. Belum lagi kalau ternyata komponennya bukan hanya komponen ibu hamil, tapi juga disertai beberapa komponen lainnya seperti komponen anak SD misalnya yang per 3 bulan sekali, yaitu sebesar Rp225.000. Sedangkan untuk anak usia dini, yaitu usia 0 sampai dengan 6 tahun, yaitu sama dengan ibu hamil tadi, yaitu sebesar Rp750.000 juga per 3 bulan sekali. Dan kalau komponennya itu anak sekolah SLTP, SMP atau sederajat, yaitu sebesar Rp375.000 per 3 bulan sekali. Dan kalau komponennya adalah anak sekolah SMA atau sederajat, yaitu Rp500.000. Sedangkan untuk lanjut usia 60 tahun ke atas dan juga disabilitas berat, yaitu sebesar Rp600.000. Jadi dikalikan aja 2 kali ya, karena cairnya sekaligus 2 tahap ini. Nah, belum lagi kalau ternyata Bapak Ibu adalah penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan yang selama ini belum menjadi peserta BPNT program sembako, dan pada bulan September dan bulan Oktober kemarin datanya Bapak Ibu masuk ke dalam data verifikasi dan validasi data sebagai calon penerima bantuan sosial komplementer, yaitu BPNT program sembako. Artinya pada saat penyaluran PT Pos nanti, ketika datanya Bapak Ibu masuk ke dalam data survei, verifikasi dan validasi data, maka Bapak Ibu akan sekaligus menerima bantuan sosial PKH dan juga BPNT yang sekaligus akan disalurkan secara berbarengan melalui PT Pos pada bulan Desember ini. Jadi cukup banyak ya untuk nominal bantuan sosial yang akan Bapak Ibu terima apabila memang penyaluran bantuan sosial yang melalui PT Pos akan segera disalurkan semua secara berbarengan di bulan Desember ini. Tapi perlu diingat kembali bahwa bantuan sosial yang Bapak Ibu terima hanya boleh dibelanjakan sesuai dengan
peruntukannya, yaitu apabila bantuan sosial BPNT program sembako artinya dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan pangan atau sembako Bapak Ibu sehari-hari. Sedangkan untuk bantuan sosial program Keluarga Harapan yaitu disesuaikan dengan komponen yang menerima bansos tersebut. Seperti komponen anak sekolah, artinya bansos yang Bapak Ibu terima yaitu dikhususkan untuk kebutuhan anak sekolahnya. Begitupun juga apabila komponennya adalah lansia atau disabilitas, maka bansos yang Bapak Ibu terima diwajibkan digunakan untuk lansia dan juga disabilitasnya. Gunakan untuk memenuhi kebutuhan gizinya atau kebutuhan lain sehari-harinya. Lalu bagaimana dengan KPM yang sebenarnya sudah menerima kartu KKS peralihan dari PT Pos? Nah, informasi yang saya dapatkan untuk KPM peralihan dari PT Pos yang sudah terlanjur proses pendistribusian kartu KKS dan saat ini sudah menerima kartu KKS dan juga buku tabungan peralihan dari PT Pos di sebagian wilayah, sebagian KPM itu bantuan sosialnya sudah mulai cair untuk periode bulan Juli, Agustus, September dan juga tahap 4 Oktober, November, Desember. Jadi tidak ada salahnya buat Bapak Ibu yang sudah menerima kartu KKS peralihan dari PT Pos bisa dicek kartu KKS-nya secara berkala, atau untuk memudahkan Bapak Ibu bisa ngecek, bisa mengetahui apakah kartu KKS-nya sudah terisi bansos atau belum, maka Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi Livin by Mandiri dan juga aplikasi Brimo atau BNI Mobile agar bisa dikontrol apakah bansosnya sudah masuk melalui aplikasi tersebut. Sedangkan buat Bapak Ibu KPM penerima bantuan sosial lama yang mana sebelumnya sudah menerima kartu KKS dan sebelumnya memang cair melalui kartu KKS, tidak ada salahnya Bapak Ibu bertanya ke pendamping sosialnya, minta dicek status keterangan yang ada di SIK-NG, apakah di sana status kepesertaan bansosnya Bapak Ibu di SIK-NG muncul keterangan PT Pos kembali atau tetap muncul keterangan Bank Himbara. Apabila muncul keterangan tetap Bank Himbara, artinya bansosnya masih cair melalui Bank Himbara tersebut atau kartu KKS-nya. Tapi kalau di sana muncul keterangan PT Pos, artinya bantuan sosialnya akan cair melalui PT Pos. Jadi ditunggu aja undangan penyaluran bantuan sosialnya untuk tahap 3 dan juga tahap 4 di tahun 2024 ini. Harapan kita semua semoga di pertengahan bulan Desember ini akan mulai tersalurkan. Sebagai informasi tambahan, berikut ini ada infografis terkait bantuan sosial program Keluarga Harapan. Sekali lagi, perlu untuk diketahui untuk bantuan sosial PKH tersebut bukanlah sekedar penyaluran bantuan sosial semata. Tapi ada beberapa ketentuan yang wajib untuk dijalankan sebagai peserta bansos PKH tersebut. Yang pertama yaitu konsisten ke layanan kesehatan. Seperti misalnya ibu hamil dan juga balita wajib memeriksakan kesehatannya di Vaskes atau fasilitas kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Berikutnya yaitu komitmen layanan pendidikan. Bagi anak-anak KPM yaitu anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun dan tingkat kehadiran minimal 85% kehadiran di sekolah masing-masing. Selain itu ada juga terkait komitmen layanan kesejahteraan sosial bagi lansia penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan dan juga penyandang disabilitas berat wajib mengikuti kegiatan kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan minimal 1 kali setahun. Terakhir yang tidak kalah pentingnya juga yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 yang mana pertemuan kelompok ini wajib dihadiri oleh KPM penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau pertemuan ini biasa disebut dengan sekolah PKH. Sebab pada pertemuan kelompok tersebut nanti akan ada dibahas materi terkait pendidikan dan pengasuhan anak dan juga pengelolaan keuangan serta kesehatan dan kesejahteraan sosial dan juga pencegahan dan penanganan stunting. Dan pertemuan ini rutin diadakan minimal 1 kali dalam sebulan. Jadi itulah yang membedakan antara bantuan sosial program Keluarga Harapan dan juga jenis bantuan sosial lainnya.
karena ada hak dan juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh KPM tersebut. Baiklah, sekian informasi dari saya kali ini. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.